I'll do anything. I'll do whatever it takes to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok MT kami ingin mempresentasikan bilangan-bilangan eksponen dan akar-akarnya. Presentasi ini dibuat oleh kami untuk memperbaiki nilai yang kami dapat saat asas. Meet the group. Yang pertama adalah nama saya Samson Sri Tamrin. Yang kedua, dengan saya Seiza Serwin Wahab. yang ketiga, Azam Pawa Setiawan. yang keempat kita punya Faiz. Yang kelima Yongki. Keenam Ilham. Dan yang terakhir adalah Dapoy. For if by some minute chance you meet the challenge, your reward will be great. Yang pertama adalah bilangan eksponen. Bilangan perkalian berulang suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara terus-menerus. Proses ini memiliki peran penting dan sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian serta aplikasi matematika. Dua, yaitu bentuk akar eksponen. Bentuk akar awalnya dari bilangan rasional yang hasilnya menjadi irasional. Pada bilangan ini biasanya lebih menekankan menyederhanakan bentuk akar. Oke, jadi kita lanjut ke sifat-sifat bilangan eksponen. Jadi yang pertama kita ada pangkat pertambahan, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Lalu kedua ada pangkat pengurangan, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Lalu yang ketiga ada pangkat pecahan. Nah, yang pangkat pecahan ini adalah akar pangkat N A pangkat M sama dengan A M per N. Lalu yang terakhir kita ada pangkat yang dipangkatkan, yaitu dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, ya. Jadi sama dengan A pangkat MN. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Bentuk akar yang pertama adalah akar A per akar B. Itu sama dengan, bisa aja satuin semua dalam akar A per B. Lalu yang kedua, akar A dikali akar A sama dengan A. Kalau misalnya ini sama, jadi misalnya kita punya akar 3 dikali akar 3, pasti hasilnya 3. Lalu yang ketiga, akar A dikali akar B. Walaupun mempunyai ini beda, tapi mereka bisa dikalikan. Jadi dalam satu akar, A dikali B. Lalu yang terakhir adalah akar A kuadrat kali B sama dengan A-nya bisa dikeluarkan dari A karena ini A kuadrat sama dengan A akar B. Selanjutnya Ajam. Oke, jadi untuk yang sebelahnya kita ada bentuk-bentuknya. Nah, untuk dari akar N A pangkat M, nah itu tuh bisa kita ubah jadi A M per N. Nah, untuk contohnya sendiri seperti yang bisa kita lihat di sini, A akar X tambah B akar X sama dengan dalam kurung A tambah B akar X. Lalu yang kedua kita juga sama seperti yang itu, A akar X dan B akar Y sama dengan A akar Y, K akar X dan tambah B akar Y. Nah, untuk pembeda dari sininya adalah karena bagian yang ada di dalam akarnya ini sama, sedangkan yang contoh keduanya beda. Nah, untuk pengurangan akarnya sendiri rumusnya sama seperti yang penjumlahan tadi ini. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh soal dari bilangan eksponen. Yang pertama kita punya pangkat pertama dan pengurangan. Soal pertama adalah 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kita lihat kalau ini sama-sama 5. Walaupun pangkatnya sama-sama 5 dan ini dikali, berarti sama seperti tadi rumusnya. A
pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 hasil ada 625. Lalu yang kedua kita punya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Hasilnya sama seperti tadi, cuma dibalik. Jadi 3 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu yang ini kita punya pangkat pecahan dan perpangkatan. Yang pertama adalah A pangkat, ini rumusnya, A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Sama dengan, ini soalnya 5 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 5 pangkat 2. Salah, bukan 5 pangkat 2, tapi akar 5. Akar 5 dari 2. Lalu yang terakhir, ini rumusnya A pangkat N dalam kurung pangkat M sama dengan A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat Mn. Jadi ini soalnya sekarang 5 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2, karena ini dalam kurung jadi pangkat kali pangkat. 5 pangkat 2 2 kali 2 sama dengan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 seperti tadi 625. Untuk contoh soal yang pertama kita menggunakan penjumlahan akar. Hitunglah hasil penjumlahan dari akar 12 dan akar 27. Cara penyelesaiannya gampang. Akar 12 itu sama dengan akar 4 dikali 3. Berarti angka kali berapa yang hasilnya 4 itu adalah 2. Berarti 2 dikeluarkan jadi 2 akar 3. Selanjutnya 27 kita sederhanakan. Dari akar 27 itu adalah 9 kali 3. 9 bisa kita keluarkan seperti 4 tadi menjadi 3. 3 akar 3. Oke, kita semua sudah sederhanakan. Berarti 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan, karena ini akarnya sudah sama, tinggal kita tambahkan aja. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jawabannya adalah hasil penjumlahan dari akar 12 dan 27 adalah 5 akar 3. Sekarang yang kedua adalah pengurangan. Hitunglah hasil pengurangan dari akar 125 dan akar 20. Sama seperti tadi, akar 125 itu sama dengan 25 dikali 5. 25 bisa kita keluarkan menjadi 5 akar 5. Selanjutnya akar 20 itu sama dengan kayak tadi 4 akar 5. 4 akar 4 kali 5, 4 nya kita keluarkan jadi 2. Jadi 2 akar 5 sama dengan 5 akar 5 dikurang 2 akar 5 sama dengan, karena ini akarnya sudah sama, 5 dikurang 2 hasilnya 3. Jadi jawaban hasil pengurangan dari 125 dan akar 20 adalah 3 akar 5. Selanjutnya kita punya perkalian. Hitunglah hasil perkalian dari akar 2 dan akar 8. Cara penyelesaiannya lebih gampang daripada penjumlahan pengurangan karena tidak memerlukan penyederhanaan. Akar 2 kali akar 8, langsung aja. Dalam akar 2 kali 8 hasilnya akar 16. Angka kali berapa yang hasilnya, angka kali angka berapa yang hasilnya 16 itu adalah 4 kali 4, jadi hasilnya 4. Jadi jawaban hasil perkalian dari akar 2 dan akar 8 adalah 4. Yang terakhir kita punya pembagian. Hitunglah hasil pembagian dari akar 144 dan akar 12. Cara penyelesaiannya seperti tadi. Akar 144 dibagi akar 12, langsung aja dalam akar 144 dibagi 12 itu akar 12 sama dengan akar 4 kali 3. 4 kita keluarkan menjadi 2 akar 3. Jadi jawaban hasil pembagian dari akar 144 dan akar 12 adalah 2 akar 3. Jadi kesimpulannya adalah bilangan berpangkat eksponen dan akar eksponen adalah fungsi matematika yang sangat penting. Eksponen menggambarkan pemangkatan bilangan, sementara akar menemukan bilangan yang dipangkatkan untuk menghasilkan nilai tertentu.
Keduanya digunakan untuk menyederhanakan perhitungan dan menjelaskan hubungan antar bilangan dengan lebih singkat dan efisien. Oke, begitu saja presentasi dari kelompok MTK 1 kami yang bilangan berpangkat dan juga akar-akarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.